Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Harapan dan doa saya kepada saudaraku semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosanya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski bisa dilakukan kapanpun, ada keistimewaan tersendiri saat melakukan doa di sujud terakhir. Doa merupakan salah satu cara umat Islam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manfaat yang akan dirasakan saat berdoa. Berdoa juga sebaiknya dilakukan saat waktu-waktu mustajab. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain berdoa kepadanya ketika kita dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Al-Hakim. Anjuran doa di sujud terakhir tercatat dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai yang berbunyi dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai. Mengenai hukum doa di sujud terakhir, Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, aku tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk memperlama sujud terakhir dalam sholat. Akan tetapi, memang sebagian imam melakukan seperti ini sebagai isyarat pada makmum bahwa ketika itu adalah rakaat terakhir atau ketika itu adalah amalan terakhir dalam sholat. Karenanya, mereka pun memperpanjang sujud ketika itu. Dari sinilah mereka maksudkan agar para jamaah tahu bahwa setelah itu adalah duduk terakhir, yaitu duduk tasyahud akhir. Namun alasan semacam ini tidaklah menjadi sebab dianjurkan memperpanjang sujud terakhir ketika itu. Lalu, bagaimana dengan doa di sujud terakhir yang berdasarkan salah satu ayat Al-Quran? Jawabnya adalah tidak masalah. Seseorang diperbolehkan berdoa dengan doa yang bersumber dari salah satu ayat dari Al-Quran, sebab niatnya bukan untuk tilawah Al-Quran, namun untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keterangan dari para ulama dikatakan, dari riwayat Bara bin Azib ia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendapati bahwa berdiri, ruku, sujud, duduk beliau sebelum salam dan berpaling, semuanya hampir sama lamanya. Inilah yang benar. Akan tetapi, ada tempat doa selain sujud, yaitu setelah tasyahud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan bersabda, kemudian setelah tasyahud, terserah padamu berdoa dengan apa saja, maka berdoalah ketika itu, sedikit ataupun lama setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ini menjadi alasan bolehnya doa di sujud terakhir, asal tidak melewatkan bagian lain, yakni sholat dengan jangka waktu yang sama. Hal ini seperti pada bagian sholat, seperti ruku dan duduk di antara dua sujud, sehingga tidak kehilangan doa di bagian-bagian istimewa tersebut. Sujud adalah salah satu rukun sholat. Itu melibatkan 7 anggota badan yang berasal dari ucapan atau tindakan Nabi Muhammad SAW atau hadis.
doa saat sujud menjadi salah satu waktu terbaik, sebab sujud digambarkan sebagai wujud kepasrahan dan tunduk akan kuasanya. Sujud juga sebagai pengungkapan permohonan dengan penuh kesungguhan dalam pengakuan sebagai hamba yang lemah. Ada beberapa doa sujud terakhir yang bisa diucapkan, seperti yang pertama, doa sujud Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak doa berikut ini ketika ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Yang kedua, doa ruku dan sujud. Suatu malam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang mencari Nabi. Kemudian ia mengatakan, kupikir beliau pergi untuk menemui salah seorang istrinya. Setelah ku cari dan ku kembali, ternyata aku mendapatinya sedang ruku atau sujud. Dalam sujudnya itu, Nabi Muhammad SAW memanjatkan doa sebagai berikut. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci Engkau, segala puji bagimu, tiada Tuhan selain Engkau. Selain itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membaca bacaan lainnya ketika sujud dan ruku, yakni Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, yang artinya Maha bersih dan maha suci Engkau, Tuhan, malaikat, dan roh malaikat besar atau Jibril, makhluk lain yang tidak terlihat oleh malaikat. Yang ketiga, sujud untuk meminta ampunan dosa. Adapun doa di sujud terakhir menurut Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam sujudnya sebagai berikut, yang artinya, Tuhanku, ampunilah aku dari segala dosa baik kecil maupun besar, awal maupun akhir, dan dosa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Yang keempat, sujud untuk bertaubat. Selain itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sebelum wafat memperbanyak baca doa di sujud terakhir sebagai berikut dalam sujudnya. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu, aku memohon ampunan kepadamu, aku bertobat kepadamu. Tak hanya itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga mengungkapkan bahwa sejak diturunkannya surah An-Nasr menjelang wafatnya, ia belum pernah melihat Rasulullah SAW salat membaca doa di sujud terakhir ini, Subhanaka Rabbi wa bihamdika Allahumma ghfirli, yang artinya, Maha suci Engkau Tuhanku, segala puji bagimu, ya Allah, ampunilah dosaku. Selain itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun turut mengatakan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak baca doa ketika sujud. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, segala puji baginya, aku memohon ampunan kepada Allah, aku bertobat kepadanya. Tidak sebatas itu, ada pula doa di sujud terakhir lainnya yang tak kalah baik untuk diamalkan. Berikut ini beberapa doa yang bisa diketahui. Doa diampuni dosa yang telah lalu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah yang pertama, sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ketika waktu sahur atau akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan. Quran Surah Az-Zariyat ayat yang ke-18. Yang kedua, berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata yang artinya,
Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku." Yang ketiga, saat azan berkumandang, Rasulullah SAW bersabda, "Doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinan ketertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, antara azan dan iqamah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Dan yang kelima adalah saat sujud dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.